ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه خير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين ونزغات المضلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض لا إله غيره ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه ومن لاذ به حماه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kata yang indah yang patut kita ungkapkan pada siang ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu saat ini untuk melangkahkan kaki kita menuju panggilan ilahi ini untuk menaikkan salat Jumat pada saat ini sebagai wujud dari rasa syukur tersebut. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian dengan semaksimal mungkin kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabat. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan iman? Kata Rasul. Tanya beliau kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasul. Jawab Rasul, bukan. Kata Rasul, bagaimana malaikat tidak beriman? Padahal mereka melaksanakan perintah Allah. Kalau begitu, para nabi ya Rasul. Sambung para sahabat, tidak, bukan, kata Rasul, bukan. Bagaimana para nabi dan tidak beriman kepada Allah? Mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kami para sahabat-sahabat ya Rasulullah, bukan juga, kata Rasul, bukan. Bagaimana para sahabat-sahabatku tidak beriman? Padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi,
dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku, tetapi tidak melihatku, kata Rasul. Mereka membenarkan aku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan ataupun bacaan-bacaan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam bacaan tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membela aku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwan-ikhwan sahabat-sahabatku. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Orang yang hidup sepeninggalan Rasulullah itu adalah yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang-orang yang paling menakjubkan imannya. Kita ini adalah termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga lebih dulu sebagai golongan orang-orang yang paling menakjubkan imannya, karena iman belum cukup. Iman yang kita yakini dalam kalbu kita, dalam hati kita ini, dan ikrar pada lisan kita ini. Namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh kita. Antara iman dan amal soleh itu ada dua hal yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti keberadaannya. Begitu juga dengan iman dan amal soleh. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti apa-apa, nonsen. Atau dengan kata lain, tidak menjadi fungsional. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran selalu mengaitkan antara iman dan amal soleh ini. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna, kemudian Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Maka yang selamat dari keadaan itu semua adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ini difirmankan Allah pada surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah, ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus.
Karena orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk Allah. Kita baca pula pada surah yang lain, pada surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam kaitannya dengan penghargaan waktu juga, Allah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia ini sungguh akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Allah berfirman pada surah Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kemudian juga pada ayat yang lain, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan kita, yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Iman adalah rujukan mutlak yang memberikan kepada kita kepastian. Tanpa iman, seorang akan terombang-ambing dalam gelombang kehidupan. Dia akan menjadi orang yang relativis, orang yang oportunis, dan orang yang pragmatis dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, karena tidak mempunyai pegangan yang menunjukkan jalannya. Sedangkan amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seseorang dengan berbuat baik atau amal soleh, baik yang berhubungan dengan Allah atau kita sebut dengan qardun minallah, yaitu berupa ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah ritual, maupun yang berhubungan dengan manusia, qardun minannas, berupa ibadah-ibadah ghairul mahdhah, ibadah sosial. Kita sering memaknai bahwa amal saleh itu dengan memberikan batasan kepada ibadah-ibadah mahdhah saja atau ibadah ritual saja, sehingga terasa ada penyimpangan dalam prakteknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah melakukan puasa wajib dan bahkan puasa sunnah Senin ataupun Kamis telah diamalkannya, namun dia benci atau membenci oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena akhlaknya yang tidak baik, suka membenci orang dan membicarakan aib-aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan yang lain ketika
juga kita dapati ada saudara kita yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima atau sudah berhaji, namun dia tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena ia sangat kikir atau dia loke dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Padahal tangganya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan anak-anak yatim piatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Praktek amal soleh yang senantiasa menyeimbangkan antara amal ibadah spiritual dan ibadah sosial, itulah yang benar dan idealnya dari perwujudan iman yang ada dalam diri seseorang, sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik dan sempurna akan berpuasa dan menempati tempat-tempat yang tinggi dan mulia di muka bumi ini, serta janji Allah yang lain akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, serta diampuni dosa dan kesalahan dan dimasukkan dalam surganya akan dapat kita raih insyaallah apabila ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan kekuatan senantiasa kita mewujudkan keimanan kita dengan amal saleh, baik secara ritual maupun secara sosial. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.